dipakai Hiduplah tanahku, bangsaku rakyatku semua, bangunlah untuk Indonesia Raya, merdeka, yang Ya, terima kasih. Kita berlanjut ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari ketua yang dalam hal ini akan diwakilkan atau disampaikan oleh Bapak Aan Nurdiaman SPD, Sekretaris MMP PPKN MTS Jawa Barat. Kepada waktu dan ruang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, alhamdulillah atas pertolongannya kita hari ini bisa bertemu dalam tatap muka dalam dunia maya. Kemudian kami juga atas nama pimpinan MGMP mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir, kemudian juga pada yang selamat dan yang mulia Pak Rudi Permana sebagai narasumber pada webinar kelima ini. Alhamdulillah Pak, terima kasih sudah berkenan untuk membagikan ilmunya Pak Rudi. Terima kasih sekali, kami dari guru PKS Jawa Barat sangat mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita MGMP sudah mengadakan kelima ya Kang Edward atau kampus ya, kelima acara webinar dan seterusnya tidak akan ke depannya terus akan ada webinar dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PPKN. Nah, pada kesempatan ini saya diberi kuasa oleh Pak Ketua yaitu Pak Denny untuk memberikan sambutan karena beliau saat ini sedang berkunjung ke Cianjur. Kebetulan beliau juga dari orang Cianjur dan kita mendoakan supaya keluarga beliau mendapat perlindungan dari Allah SWT. Kalau adiknya kan ada sedikit luka dari dari gempa ya. Mudah-mudahan sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam dari Pak Ketua kepada semuanya. Jadi mohon maaf dari beliau tidak bisa membersamai dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan webinar kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini sangat penting bagi kita karena pada era sekarang melek digital itu sangat diperlukan. Ini sebuah keniscayaan, tidak mungkin kita tidak melek digital. Harus bisa. Perkembangan itu sangat pesat. Kita tidak lagi hanya mengatakan model pelajaran tradisional atau konvensional. Kita guru harus beradaptasi dengan model pembelajaran digital. Dan saat ini kita akan mendengarkan paparan ilmu dari ahlinya yaitu Pak Rudi ya. Beliau adalah expert di bidang ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan kita bisa kembangkan dalam pembelajaran kita ke depannya supaya kita lebih kreatif lagi dalam menumbuhkan, mengembangkan siswa yang aktif dan berpikir kritis. Itu saja barangkali yang saya sampaikan, tidak banyak dan tidak lebih. Mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Dan juga kami sampaikan kepada Pak Rudi, kami itu memang ini periode pertama di kepengurusan MGW MTS Jawa Barat, jadi sedang mencari bentuk yang
pas ke depannya seperti apa yang dibutuhkan oleh guru-guru PTN Jawa Barat. Demikian sambutannya. Selamat berwebinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anur Diaman, SPD, yang telah mewakili sambutan dari Bapak Ketua MGMP PPKN Jawa Barat. Untuk selanjutnya, kita sampailah kepada acara yang pokok, acara inti, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi webinar seri 5 dengan judul Pembelajaran Digital Berbasis Flashpoint. Kita tahu bersama yang namanya guru pada saat ini itu dituntut untuk berinovasi. Dituntut harus bisa memakai teknologi, harus melek digital, supaya dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini ada salah satu alternatif pembelajaran, salah satu aplikasi yang dinamakan dengan ClassPoint. Mudah-mudahan kita juga semua bisa mempelajari dan tidak asing, tidak fobia terhadap hal-hal yang bersifat inovasi dan baru, yang tentunya nanti akan bisa menambah wawasan kita, memperkaya media metode kita dalam memberikan pembelajaran PPKN. Nah, di sini akan disampaikan oleh narasumber Bapak Rudi Permana Eskom. Beliau adalah banyak biodata kurikulum CP beliau, banyak sekali dan sudah tidak asing lagi untuk melakukan sebagai narasumber dalam webinar-webinar. Beliau pemegang sertifikat dari Google juga, kemudian juga banyak pernah jam terbangnya dan juga pengalaman dalam memberikan materi-materi webinar. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Rudi Permana Eskom, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan sebagai penambahan wawasan untuk kita di dalam memberikan pembelajaran, terutama khususnya mata pelajaran PKN. Kepada waktu dan ruang, saya beri kesempatan kepada Bapak Rudi Permana Eskom untuk menyampaikan materi webinar dengan tema pembelajaran digital berbasis ClassPoint. Ya, terima kasih Pak Edwan atas pembukaannya. Salam kenal semua para anggota MGMP ya, PKNC Jawa Barat. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Izinkan pada hari ini saya sharing tentang salah satu aplikasi yang memang tujuannya untuk meningkatkan interaksi antar siswa dan juga ke gurunya juga. Nah, aplikasi ini adalah ClassPoint, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa dibilang menyatu dengan PowerPoint. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Ya, slide-nya kelihatan ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Permana, tempat tanggal lahir Cirebon 18 Februari 1991. Di sini profesi saya ada beberapa profesi. Saya guru di SMA. Saya yang kedua sebagai trainer juga, baik itu bidang IT maupun bidang digital marketing. Saya mentor juga di UMKM khususnya. Saya instruktur juga mengajar di beberapa LPK bidang digital marketing dan direktur juga di PT yang saya buat sendiri, PT Belajar Digital Indonesia. Nah, ini ada beberapa sertifikat yang saya miliki, itu ada dari BNSP, ada 4, dan lain sebagainya. Oke, kita next dulu. Nah, ini akun sosial media saya. Akun sosial medianya identik dengan nama saya sendiri, Rudi Permana, baik itu dari Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, dan juga LinkedIn. Gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa akun media sosial lagi. Lainnya ini saya tampilkan yang umum aja. Ini juga ada nomor WA, itu
itu barangkali ada yang teman-teman yang ingin nanti setelah ini ingin lebih interaksi lebih jauh, bisa nanti kita interaksi di WA saja. Nah, kita akan langsung ke materi. Nah, kelas point ini sebenarnya instalasinya sama seperti aplikasi pada umumnya. Aplikasi ini di laptop ya, kelas point, karena harus menyatu dengan PowerPoint. Nah, di sini sebelum kita melakukan instalasi, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dulu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu di sini apakah pengguna Windows gitu kan, pengguna Windows baik itu Windows 10 yang terbaru maupun Windows 11 gitu ya. Windows 10 atau Windows 11. Nah, di sini syaratnya adalah harus Windows gitu. Kalau misalkan ada yang masih pakai iOS, misalkan dia pakai MacBook gitu kan, atau pakai Linux itu nggak bisa gitu. Minimal pakainya yang umum Windows gitu kan. Baik Windows 10 maupun Windows 11. Nah, itu syarat yang pertama, menggunakan aplikasi ClassPoint ini. Yang kedua adalah apakah Bapak Ibu atau teman-teman di sini menggunakan Office yang ada di gambar ini gitu. Nah, gambarnya itu yang pertama ada Office minimal ya, minimal pakai Office 2013, bisa 365, bisa 2019, bisa 2016 atau 2021. Nah, ini disesuaikan saja gitu. Kalau 2007 bisa enggak gitu kan. Minimal ini di 2013. Office yang harus digunakan gitu. Nah, kalau belum 2013 gimana? Upgrade dulu gitu kan. Kalau laptopnya nggak muat gimana atau nggak support gitu kan ya. Ya di-upgrade dulu laptopnya kalau bisa gitu kan. Nah, berikutnya apakah Bapak Ibu sudah login akun pengguna pada Windows dan Office? Nah, ini sebenarnya opsional ya. Opsional Bapak Ibu punya akun Microsoft gitu kan untuk login ke akun Office-nya ataupun Windows-nya. Sebenarnya nggak login pun ini masih bisa digunakan gitu. Nah, kayak Bapak Ibu sekarang kan biasa pakai Office nih, baik itu Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu kan tanpa login pun tetap bisa. Nah, berikutnya. Nah, kayak gini contoh tampilannya. Misalkan yang sudah login ya, yang sudah login di Windows-nya maupun login akun di Microsoft-nya. Gitu. Di sini ada keterangan akunnya. Gitu. Kalaupun belum juga tidak apa-apa, nggak masalah sih. Masih bisa digunakan ClassPoint walaupun tanpa login. Nah, ini agak ribet juga sih sebenarnya. Tapi untuk laptop-laptop yang terbaru gitu kan, untuk laptop apalagi udah Windows 11 itu pasti support gitu kan. Tapi bagaimana dengan laptop-laptop yang lama? Nah, kalau laptopnya model lama, kita bakal cek dulu nih. Kadang kan kalau laptop lama itu ada yang belum terinstall, misalkan net framework-nya lah, atau ada file yang ibaratnya rusak, crash atau gimana, atau ada yang perlu diupdate. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sebelum mengirim apa namanya? Menginstal aplikasi ClassPoint ini. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dicek ketika ada kendala gitu. Nah, untuk menginstalnya sebenarnya cukup mudah. Yang pertama itu cukup buka aplikasi ClassPoint-nya. Di sini ada www.classpoint.io ya. Kita buka websitenya. Nanti kita tinggal langsung download aja aplikasinya. Nah, aplikasinya itu berbentuk file exe, jadi instalan instalan PC gitu, instalan aplikasi untuk di laptop maupun di komputer. Nah, ini tinggal download now saja seperti tampilannya. Nah, setelah download kita akan diminta mengisi dulu. Sebelum download kita akan mengisi dulu nama lengkap, email aktif, nama sekolah atau lembaga. Nah, itu. Nah, di sini makanya ada tulisannya di bawahnya. Compatible with Windows 10 atau 11 itu syaratnya, dan Office 2013 ke atas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Gitu. Kalau misalkan kira-kira syaratnya belum terpenuhi, kalaupun kita download aplikasinya pun, diinstal pun tidak akan terinstall. Gitu, akan error. Nah, itu untuk ClassPoint.
Nah, nanti ketika sudah terinstall aplikasinya, nanti tinggal biasa seperti menginstal aplikasi pada umumnya, di double klik gitu kan. Nanti muncul begini tampilan. Nah, kita checklist dan langsung saja install ClassPoint. Install ClassPoint-nya. Nah, biasa kan kalau misalkan aplikasi pada umumnya kan tinggal next. Oke, sama sih sebenarnya. Nah, tapi jika komputernya ada beberapa program yang belum terinstall, dia akan ada namanya di sini pemberitahuan sih. Kayak misalkan Microsoft Visual Studio Tools, ada minta Net Framework 4,72 gitu kan, 472. Nah, itu akan minta sendiri dengan otomatis sebelum menginstal ClassPoint-nya. Nah, nanti ketika ClassPoint-nya sudah terinstall dan dibuka, maka akan langsung otomatis yang terbuka itu bukan aplikasi ClassPoint-nya, tapi aplikasi PowerPoint-nya gitu. Karena ClassPoint ini menempel di aplikasi PowerPoint. Nah, nanti akan menempel di atas ini nih. Contohnya. Nah, nanti di atas akan ada menu sendiri. Menunya, nah, menu ClassPoint. Nah, nanti ClassPoint ini adalah aplikasi yang akan membuat PowerPoint itu menjadi interaktif gitu, akan menjadi kayak sebuah kuis gitu. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba maksudnya mempraktekkan gimana sih aplikasi ClassPoint itu. Bentar. Kita akan praktekkan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman di sini coba dulu deh mencoba membuka itu. Aplikasi, buka di browsing gitu kan tentang classpoint.app. Nah, kita akan mencoba dulu gimana sih rasanya belajar gitu kan menggunakan aplikasi ClassPoint ini. Nah, kita akan coba. Silakan teman-teman buka di Google classpoint.app. Nah, ini kurang S kayaknya. Di copy aja yang di chat, masukin ke Google langsung. Nah, saya contohin. Nah, nanti ketika dibuka, kita misalkan di sini classpoint app garis miring join gitu kan, kita akan di sini menampilkan kelas kode sama username. Nah, teman-teman coba buka dulu, buka di Google ClassPoint-nya. Nah, terus tulis nama dulu deh. Tulis nama teman-teman di kolom username. Kalau sudah, tulis kodenya 56834. 56834. Kita akan coba bermain dulu. Lima enam delapan tiga empat ya? Ya, 56834.
56834. 56834. Kita coba lagi. Ada yang sudah masuk? Nah, 2 orang baru masuk, Pak Kusnadi dan Bu Rini Mariani ya. Ada Bu Dede Rosmiati, oke. 3 orang sudah gabung. Nah, kita akan bermain gimana sih, merasakan gimana sih asiknya atau enaknya atau fitur-fitur yang ada di kelas Point. Gitu. Kita akan sama-sama mencoba bersama. Sebelum kita belajar gimana sih cara buatnya. Ini baru 3 orang yang bergabung, Pak Kusnadi, Bu Rini Mariani, dan Bu Dede Rosmiati. Bisa diulangi Pak linknya, maaf. Ya, mangga yang lain mencoba masuk dulu di kelas Point ya. Biar kita sama-sama mencoba fitur kelas Point ini. Linknya bisa diulang lagi Pak? Ini ada di layar yang classpoint.app. Oh yang Ini nih. classpoint.app. Oh Ya, iya. classpoint.app. Terus masuk ke online homeschool yang itu ya? Akses Pakai HP bisa, tinggal buka aja di browser. Di browsernya kelas di Google buka classpoint.app. Nah, itu buka saja yang ada di linknya ya. Linknya ada di chat. Nah, ini yang di HP, buka aja, coba klik link yang ada di chat. Nah, nanti tinggal masukin
Kodenya 58634. 56834. Kalau di kita mah kayak kode kelas lah. Gitu. Kode kelasnya atau kode roomnya biar bisa bergabung di pembelajaran gitu. Jadi 56834. Ibaratnya kode kelas lah. Nah, ini udah 6 orang. Ntar saya share lagi 6 orang ya yang sudah berhasil. Delapan orang. Pak Kusnadi, Bu Rini, Bu Dede, Pak Asep. Pak Asepnya 2 kali nih, Pak Asep Awaludin. Pak Asep Awaludin juga ada 2. Bu Ria, Bu Matmina, Pak Sarifudin, Bu Neng Dian. Nah, kita nunggu. Kita peserta ada berapa ya? Ada 22 yang baru bergabung, udah 9. Kita tunggu 2 menit lagi deh. Sambil nunggu yang join. 10 orang. Pak Kusnadi, 9 berkurang 1 nih. Oke, nanti kita langsung mulai aja ya, bentar lagi. Oke, kita mulai ya. Sebelas orang. Oke. Nah, jadi kelas poin ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah nyobain kuisis atau aplikasi-aplikasi kuis gitu kan, itu sama sih sebenarnya, sama. Hampir sama gitu kan. Cuma bedanya ini nempel di PowerPoint-nya. Nah, di sini ada beberapa fitur juga. Nanti saya jelasin setelah kita ibaratnya ini ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Kita akan mulai dengan 11 peserta yang sudah masuk di kelas poin. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa join, itu bisa ngeliat di layar dulu ya. Gimana sih tampilan dari aplikasi kelas poin ini. Oke, kita akan bermain. Ini bermain ya. Halo, kenalan dulu dong, siapkan perkenalan singkat, unik, dan terkenang. Nah, jadi ibaratnya ini untuk interaksi sih, meningkatkan interaksi antar kita dengan peserta didik. Walaupun memang syaratnya utamanya itu siswanya juga menggunakan gadget gitu. Karena mereka akan terhubung langsung ke kelas poin dengan kelas poin yang Bapak Ibu sudah buat nantinya. Oke, kita akan coba permainan pertama atau fitur kelas poin yang pertama. Oke. Fitur yang pertama adalah word cloud. Jadi word cloud itu adalah kayak tebak-tebakan sih sebenarnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan di situ yang di handphone. Bisa dicoba. Sudah tampil di handphonenya? Pak Edwan tampil di handphone? Nah, itu yang di handphone itu tinggal dijawab aja. Oke, kita mulai. Silakan menjawab pertanyaannya. Ini belum ada orangnya ya?
Oh, siapa ini? Nasi uduk, bubur ayam, mantap. Nasi goreng. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya hanya contoh ya. Oke, 3 orang sudah menjawab. Lengko, oh, bubur, nasi goreng, nasi uduk, Indomie, oh pagi-pagi sarapan mie ya. Nanti kita bisa tahu jawaban ini sebenarnya dari siapa yang menjawabnya. Kita tabel respon. Kue sama teh manis. Oke, 6 orang sudah menjawab dari 11. Yang mau jawab di situ kalau di tampilan handphone tinggal diketik aja jawabannya. Submit. Indomie, bubur ayam, nasi uduk, lengko, nasi goreng, Indomie, lontong, ini beda-beda ya. Nah, biasanya kalau misalkan ada yang sama gitu kan, jawabannya sama, itu akan lebih besar sih ukurannya, akan lebih dominan. Jika memang ada yang jawabannya sama. Oke, waktunya 2 menit aja ya buat jawab. Nah, mungkin nanti yang kendala gimana cara ngisinya mungkin ya. Oke, sampai 10 detik lagi deh. Mangga Bapak Ibu yang belum mengisi di layar handphonenya biasanya sudah ada soal dan di bawahnya ada buat input jawaban. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, itu contoh dari fitur ClassPoint yang namanya word cloud ya. Jadi itu word cloud itu adalah menampilkan jawaban langsung yang diinput oleh peserta. Nah, itu menu word cloud. Nah, ini saya sambil ngejelasin apa namanya fiturnya juga ya biar lebih enak. Nah, yang kedua itu ada namanya mungkin kalau di quiz mas jawaban singkat, short answer ya. Jadi jawaban singkat yang bisa Bapak Ibu buat jika pertanyaannya berupa jawaban, tapi jawabannya itu esai tapi jawabannya singkat, simple gitu. Bisa pakai fitur short answer ini. Oke, kita akan coba ya. Kita akan bikin kuisnya. Nah, kuisnya adalah menjawab titik-titik sebenarnya. Titik-titik. Pada suatu malam yang sunyi sepi, angin berhembus dengan kencang ya. Di keningan malam yang mencekam, tiba-tiba. Nah, itu nanti silahkan jawab sesuka hati sih sebenarnya. Karena ini hanya breaking saja. Contoh ya. Oke, kita akan coba jawabannya. Oke, apa sudah ada yang menjawab? Hei, Jerman tumbang. Waduh, efek ini ya. Pak Asep Awaludin. Wah, jawabannya pada suatu malam yang sunyi, tiba-tiba Jerman tumbang. Tiba-tiba kucingku mengeong karena lapar. Tiba-tiba datang Rehan. Ya, 3 orang baru menjawab. Kita tunggu jawaban yang lainnya. Tiba-tiba terdengar jeritan. Waduh, jeritan apa ya? Tiba-tiba ada penampakan yang menyeramkan di balik ilalang seram. Oke. Bu Dede Rosmiati. Oke, 5 orang sudah menjawab. Kita tunggu yang lainnya.
tiba-tiba Ramadan. Nah, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Idul Fitri, dan tiba-tiba THR-an. Ini lebih enak gitu. Tiba-tiba ada si dia lewat di depan tuh. Aduh. Tiba-tiba hujan turun ya, 8 orang. Udah mengisi. Nah, untuk waktunya itu, waktu menjawab pertanyaan ini disesuaikan sama ya, maksudnya sama yang bikin soalnya sih, sama gurunya gitu kan, mau selesai berapa lama gitu. Kalau misalkan dikiranya udah cukup dan sudah banyak yang menjawab, bisa ditutup pertanyaannya. Ini Bu Matmatina, apa harus download dulu aplikasi kelas poinnya kah? Nggak usah sebenarnya. Ini tinggal buka ini saja. Jawabannya ada di situ. Taruh lo. Kan di atas kan ada gambar, kalau yang dari handphone. Di atas ada gambar, di bawahnya ada short answer. Nah, itu tinggal diisi aja jawabannya. Gitu. Oh, saya nggak bisa mau jawab nih, Pak. Nah, nanti kita ada diskusi deh untuk yang yang kendala-kendala ya. Ternyata ada yang nggak bisa jawab. Nah, tinggal dilihat dulu. Yang penting soalnya tampil nggak di handphonenya gitu, di aplikasi. Bukan di aplikasi sih, di web ya ibaratnya. Oke. Ini ada yang baru jawab lagi. Sesosok penampakan. Nah, berarti dari 11, 9 orang sudah menjawab. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh yang aplikasi yang fitur ini ya, fitur apa namanya? Fitur jawaban singkat. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini kan di handphone yang sudah masuk ke aplikasi kelas poin. Gitu, yang udah masuk aplikasi kelas poin itu ada gambar-gambar. Nah, kalau ini namanya menu fitur slide drawing. Slide drawing itu teman-teman di sini bisa mencoret-coret gambar gitu, bisa ngegambar lah gitu, bisa ngegambar ada pakai coret-coret gitu kan di layar handphonenya gitu. Ntar saya jawab yang ini ya, yang di chat. Menggunakan HP bisa, tinggal buka linknya gitu kan. Nah, nanti saya ambil contoh nih ya. Saya udah megang handphone juga. Ya, enak. Nah, ini slide drawing. Nah, ketika slide drawing ini bedanya teman-teman di sini ketika di handphonenya itu tinggal klik open slide. Gitu. Klik open slide-nya. Nah, ketika udah open slide-nya itu ada gambar warna tuh. Itu pilih mau warna apa. Nah, habis itu coret-coret deh. Maksudnya digambar gitu kan, dicoret, dilingkari atau dikotakin. Lingkari yang merupakan hobimu gitu. Contoh ya. Itu kan ada gambar, nah itu bisa dilingkarin aja. Bentar, tinggal dilingkari gitu. Setelah dilingkari, klik submit. Nah, itu maka jawabannya itu bakal terposting. Nah, ini contoh Pak Edwan. Pak Edwan sudah gitu kan. Pak Saripudin udah. Pak Saripudin hobinya apa nih? Internet tante. Gambar layar sih, gambar spiu. Nah, udah tuh. Ada. Nah, ini Pak Asep, hobinya bola. Bu Rini baca buku. Pak Kusnadi bola. Nah,
ini disesuaikan gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam bentuk soal gitu kan, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu. Kira-kira soal apa sih yang kira-kira butuh lingkari, hubungkan gitu kan, yang bisa pakai fitur apa? Fitur drawing nih. Hubungkan, lingkari, kotaki, pokoknya yang ada kaitan dengan gambar itu bisa gitu. Tinggal disesuaikan aja soal yang pas ya, yang sesuai. Ini baru 6 orang yang jawab. Nah, ini menu drawing ya, masih slide drawing. Oke, kita tunggu sampai 3 menit ya, 3 menit. 30 detik lagi. Oke, Bu Dede sudah nyoba. Hobinya musik ya. Nah, nanti jawaban-jawaban ini bisa disimpan gitu kan, disimpan oleh Bapak Ibu. Oke, sudah kita cukup. Lanjut lagi ke fitur berikutnya. Nah, ini sama menunya, menu slide drawing juga, menu gambar ya. Nah, ini bisa menghubungkan antara jawaban dengan soal gitu. Nah, sekarang kita akan coba. Silakan teman-teman di sini mencoba menghubungkan kunci jawaban dengan soalnya gitu ya. Kita cek di sini. Nah, kalau yang slide gambar ini tangannya harus terampil juga sih. Mainan touchscreen, geser-geser mouse kalau yang pakai apa? Pakai laptop ya. Kalau yang pakai handphone tinggal geser aja, hubungkan. Tinggal di drag, tekan. Belum ada yang jawab ini, belum ada yang selesai. Santai, waktunya 5 menit ya. Untuk menjawab 1, 2, berapa pertanyaan sih? 5 pertanyaan. Nah, Pak Kusnadi sudah, Bu Rini sudah. Ya, Pak Edwan. Bu Dede sudah mengisi, Pak Edwan sudah, Pak Asep sudah. 5 orang sudah mengisi. Bu Ria sudah. Garisnya beda-beda ya. Ada yang tipis, tebal, warna.
Bu Mutmainah sudah. Oh, Bu Mutmainah. Nah, ada chat dulu. Terlalu kecil tampilannya nggak kebaca di HP ya. Bingungnya di situ kalau di handphone. Layarnya terlalu kecil ya buat kita baca soalnya. Ya. Nanti disesuaikan aja sih kira-kira kalau bikin soal itu yang pas sih gitu kan. Misalkan kalau ini kan mungkin terlalu banyak juga soalnya gitu kan 5. Jadi tampilan di handphonenya juga terlalu kecil gitu kan ya. Kecuali menggunakan laptop ya ideal lah. Satu, dua, tiga, ya. Udah menit keempat, semenit lagi ya. Semenit lagi kita akan mencoba fitur-fitur yang lain dari kelas point. Oke, sip. Nah, ini contoh yang slide drawing ya. Nah, di fitur class point ini juga teman-teman bisa apa namanya menggunakan fitur unggah atau upload ya, upload gitu kan. Jadi misalkan apa ya, kalau soal misalkan upload tempat tempat wisata yang ingin kamu kunjungi atau upload buku misalkan buku tentang yang ada kaitan dengan PKN yang kira-kira sebagai daftar pustaka atau referensi bisa gitu kan, atau upload sebuah karya siswa gitu kan yang kita butuh diuploadkan gitu, bisa pakai ini juga sih, maksudnya lebih ini juga sih, lebih interaktif. Nah, ini kita akan coba di sini unggah foto lokasi rekreasi terakhir yang kamu kunjungi sebelum pandemi. Kalau bisa sih ya di sini bebas ya mau upload foto apa aja. Tapi lebih enak sih kalau misalkan upload foto diri sendiri sih. Maksudnya biar lebih apa ya, lebih mengenal juga sih apa namanya antar peserta gitu kan teman-teman di sini. Nah, kita coba fitur image uploadnya. Nah, itu kan terhubung ke handphone masing-masingnya, upload foto, upload gambar yang ada di galeri gitu kan. Sebenarnya bebas siapa aja buat mencoba fitur image upload ini. Ini bingung nih, pasti bingung mau ngupload gambar apa gitu kan ya. Gambar pemandangan boleh, gambar yang ada di handphone juga nggak apa-apa, gambar foto selfie juga nggak masalah gitu kan, bebas lah upload gambar apa aja. Bu Mutmainah ini gambar foto sendiri. Keren nih gitu ya habisnya. Bu Mutmainah sudah mengupload, upload aja gambar apa aja gitu kan. Gambar kucing, gambar foto bareng, gambar apa gitu. Wah.
Ini kayaknya Bu Ria nih wali kelas ya. Atau yang foto acara nobar gitu. Pak Asep, nih acara apa nih Pak Asep? Oh. Gitu. Nah, gambar apapun juga bebas. Nanti bisa disesuaikan sih, kira-kira soal apa, soal yang gimana, yang kira-kira menggunakan fitur upload gitu. Pak Idul ngupload poster, upload tanaman, foto selfie nih, murid ya, foto selfie. Kita sudah bisa bebas sih, apa aja. Oke, 7 orang sudah. Nah, nanti kita akan di sini diskusi dulu ya bentar ya. Diskusi kira-kira kendala. Kendala yang nggak bisa jawab, nggak bisa masuk atau gimana. Oke. Ini contoh fitur batch upload. Nah, multiple choice sekarang. Multiple choice kan pilihan ganda. Gitu. Pilihan ganda. Nah, tapi ini kayaknya pilihan gandanya itu tidak bentuk scoring ya. Karena ini kan hanya untuk apa ya, ibaratnya game ya, buat game buat asik-asikan gitu. Tapi kalaupun mau dibikin apa, ada jawaban yang benar juga bisa sih. Nah, kita akan coba ya multiple choice-nya. Oke, ini fitur multiple choice. Kira-kira jawabannya apa? Apa sih jawabannya? B. Jawabannya B. Apa sih B tuh? Bekantan. Harusnya disembunyiin ya jawabannya ya. Ini mah kelihatan jawabannya. Pasti milih B semua nih nanti. 3 orang milih B, 4 orang milih B, nggak ada yang milih A, C, D ya. Kita disembunyiin nih kalau jawaban pilihan ganda. Tapi kalau misalkan ke siswa kan, siswa nggak ngeliat kan, nggak ditampilkan gitu. Hala kalau dia kan di Zoom itu kan kelihatan sih. Kalau misalkan bukan Zoom kan siswa nggak bakal tahu juga sih jawabannya apa. Karena yang bisa melihat jawaban itu ya yang buat ini, yang buat soalnya. C itu apa C? Oh, Jawa. Oke, ini masih sebentar aja. 10 detik lagi kita sudah 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, kita lanjut. Apakah ada fitur lagi? Oh, sudah. Nah, ini nanti teman-teman bisa gabung juga sih ke komunitas kelas poin gitu kan. Oke, sekarang stop ya, stop share. Kita boleh kita ngobrol-ngobrol dulu deh, diskusi dulu. Kira-kira dari yang tadi apa ada yang tidak bisa masuk atau kendalanya di mana gitu untuk mencoba masuk ke dalam kelas poin APP ini. Soalnya dari 26 yang tadi bergabung di kelas di kelas poinnya hanya ada 12. Sebelum kita masuk ke gimana cara installnya, daftarnya. Silakan kepada Bapak Ibu semua yang merasa masih ada kendala atau masih belum bisa masuk ke dalam pembelajaran interaktif ini, maka boleh ditanyakan kepada narasumber. Dengan
supaya tidak berebut kita raise hand aja ya. Pakai kode raise hand ya. Kemana? Oh ya, untuk yang pertama untuk Bapak Kusnadi dari MTS 1 Indramayu, mangga dipersilakan untuk Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak. Ya, salam kenal juga. Pak. Ya, ini untuk cukup menarik ya ini materinya, dan mudah-mudahan ini bisa aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Cuma saya masih penasaran proses pembuatannya gitu. Nah, tadi kan kita langsung praktek. Jadi kita sebagai peserta gitu. Kalau nanti kan di kelas itu kita sebagai itunya gitu kan, sebagai guru gitu. Nah, untuk pembuatannya seperti apa gitu dari awal gitu. Oke, siap. Di kelas point itu kita. Terima kasih. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Rudi, mau ditampung dulu atau mau langsung jawab? Tampung dulu deh, tampung. Untuk sesi pertama kita 3 penanya ya. Baru 1 dari Pak Kusnadi menanyakan mungkin bagaimana proses instalasinya mungkin ya. Instalasi supaya kita bisa memanfaatkan aplikasi ini. Silakan. Bagi yang lain raise hand dulu. Barangkali ada pertanyaan, ada 2 orang lagi di fase pertama ini. Tes. Oh, ya mangga Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan, saya Mutmainah dari MTS Kota Bekasi Utara. Ya, salam kenal Ibu. Ya, salam kenal. Ini tadi kan kendalanya itu di kelas point itu apa karena di HP gitu ya. Jadi saya misalkan udah buka kelas poinnya ya Pak ya. Terus saya kembali lagi ke ini nih, apa sih? Ke layar apa sih ini namanya ya? Kayaknya kelas poinnya hilang lagi. Jadi kalau saya mau misalkan mau jawab atau apa, jadi harus masuk lagi. Harus ngeklik link itu terus masukin kode yang 56834 baru saya bisa jawab. Kalau keluar dari situ saya nggak bisa lagi apa gimana itu saya bingung. Biasanya kalau di handphone kan ada yang ya bukan di close tapi di minimize tuh. Kita pindah aja sih, pindah dari misalkan tadi kan posisinya di browser ya. Bisa di Chrome, bisa di browser gitu kan. Nah, itu mencetnya jangan di close gitu, jangan di back. Kalau di back dia nggak close. Jadi di minimize gitu tuh. Pindah aplikasi, pindah masuk ke Zoom, nanti bisa masuk lagi ke browsernya gitu. Soalnya bisa kalau di back dia nggak close sih. Jadi pas kita buka browser lagi ya masukin user lagi. Gitu. Biasanya iya. Jadi sistemnya kalau di handphone sambil nge-zoom di minimize. Gitu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Oh ya. Nanti untuk yang jadi pertama tuh Pak Kusnadi ya. Pak Kusnadi ya. Nah, Pak Kusnadi kita praktekkan ya. Tenang aja, nanti untuk panduan kita kirim, terus nanti di Pak Edwan ya untuk panduannya, sama nanti ada kode buat akun pro 1 bulan. Nanti tinggal dicoba saja gitu kan. Nah, nanti juga barangkali teman-teman di sini ada yang mau jadi jadi trainer juga di kelas point, nanti ada programnya juga gitu. Tinggal nanti kita sama-sama sharing aja sih gitu. Nanti ada diskusinya. Nanti tergantung ini ke koordinasi dengan Pak Edwan. Bagaimana Pak Kusnadi? Nanti ya praktek. Nanti Pak Kusnadi nanti kita praktek. Oke, siap. Langsung praktekkan. Kita bikin soal sama-sama nanti. Nah, kita bikin soalnya bareng-bareng. Kita bikin fiturnya yang mana gitu. Nanti kita coba. Silakan. Barangkali ada lagi pertanyaan. Ya. Baru Pak Kusnadi dan Ibu Mutmainah dari Bekasi ya. Pak Kusnadi dari Kota Bekasi Pak. Kota Bekasi ya. Ya. Angga, karena ini pembelajaran yang sangat menarik, supaya apalagi di siang-siang hari ya, kalau jenuh-jenuh gitu ya, supaya untuk anak-anak tuh mau tertarik. Kalau misalkan pembelajarannya atau medianya menarik, insya Allah anak akan fokus pada KBM kita. Ini punten nanya sekali lagi mumpung ingat. Oh ya, mangga Ibu. Ini kalau misalkan ini mau
pakai kelas point, berarti itu anak-anak itu harus download dulu ya Pak ya kelas point-nya, atau nggak usah apa? Nggak usah. Jadi kayak nggak tadi usah. anak-anak itu kayak masuk dulu ke browser masing-masing, yang tadi classpoint.app, Ya. terus nanti dikasih kodenya, Oh, kode roomnya ibu gitu. oh Kode iya iya. ruangan atau kode kelas lah ibaratnya. Kode unik yang nanti nyambung ke presentasi PowerPoint-nya ibunya gitu. Oh iya iya iya. Iya, terima kasih Pak. Jadi yang wajib install aplikasinya itu ya gurunya gitu. Oh. Karena dia pakai laptop gitu kan. Nah, sementara anak-anak yang mau murid-murid siswa yang ingin mencobanya bisa pakai handphone karena menggunakan browser aja udah cukup sih. Oh Pakai iya Google, iya. gitu. Oke, kita langsung coba gimana Pak Edwan? Nanti Pak Kusnadi ya yang nyumbang soalnya. Maksudnya soal yang ada kaitan dengan PKN kayak gimana gitu kan. Biar lebih afdol. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Kita ini layar kosong ya. Sudah muncul ya? Dan pastikan sudah keinstal dulu ya. Maksudnya posisinya udah terinstall ClassPoint ya. Gitu. Sudah terinstall ClassPoint. Nah, sekarang Pak Kus mau bikin soal yang gimana? Multiple choice kah? Atau yang tadi yang gimana gitu? Dari tadi kan udah fitur-fiturnya sudah kita praktekkan tuh. Nah, ini Kayaknya kan yang jawaban singkat tuh. Jawaban singkat, oke. Iya. Nah, kita bakal bikin kategori yang ini kan, short answer kan, jawaban singkat ya. Sekarang bikin soalnya dulu. Bikin soalnya sama sih kayak bikin PowerPoint pada umumnya. Teks mana? Pakai apa? Nah, soalnya apa Pak? Misalkan dasar negara apa ya? Dasar negara Indonesia. Atau berupa pertanyaan, Pak? Berupa pertanyaan nggak Pak? Oh. Gimana? Apa dasar negara Indonesia? Apa dasar negara Indonesia? Oke, nah misalkan kan ini udah soal, ini soal udah ada nih. Ya. Nah ini tinggal disesuaikan aja sih, bentuknya mau gimana, tulisannya mau gimana, kita gedein. Soalnya biasa kalau di handphone kan kecil kan? Ya. Nah, maksudnya biar kebaca. Apa dasar negara Indonesia? Nah ini sebenarnya bisa dalam bentuk upload gambar kan bisa kan? Iya. Murid-murid bisa ngupload gambar dasar negara gitu. Terus yang kedua dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk jawaban singkat ya. Nah, ketika kita udah bikin soalnya udah apa dasar negara Indonesia. Nah, dan yang kita mau bikin adalah soal dengan jawaban singkat. Nah, maka tinggal pilih aja yang short ya. Nah, sudah selesai. Gitu. Jadi langsung gitu Pak ya, langsung ada itunya ya? Langsung ada. Nah, misalkan kita mau coba nih, ini soal yang udah Bapak buat ya. Oke. Kalau masih ingat yang tadi, maksudnya masih gabung sama kelas poin yang tadi, yang 5 berapa sih kodenya? Itu tampil nggak? Tampil ya? Tampil Pak. Oke. Nah ini nanti, ini masih 12 orang masih tergabung ya. Nah kita coba. Tinggal jawab. Gitu. Siap. Misalkan Pancasila. Kalau ini mah ketahuan nih, nggak bakal ketahuan jawabannya gitu kan. Atau misalkan lambang simbol sila pertama misalkan. Gitu bisa apa gitu kan. Nah, iya. Gitu.
Nah, ini nanti kan ada waktu nih. Nah, waktu ini terserah sih mau apa namanya? Mau berapa menit langsung di close juga bisa gitu. Dan nanti jawaban ini langsung kerekam gitu. Jadi kita bisa tahu siswa A jawabnya apa, siswa B jawabnya apa gitu kan. Berarti intinya tuh di cara kita mungkin harus nginstal dulu, nanti sinkron ke PowerPoint-nya. Iya, jadi nanti di situ langsung ada menu kelas point ya. Kelas point, iya benar. Jadi kita tinggal bikin itu aja mungkin ya. Iya, bikin soalnya langsung masukin fiturnya gitu. Kalau kode kelas itu dari mana, Pak? Kode kelas ini otomatis. Otomatis, misalkan ketika nanti munculnya misalkan saya buka nih, pas lagi buka tiba-tiba kan ketika ini di slideshow ya. Iya. Di slideshow di atas itu, ini kelihatannya di atas. Oh iya, yang ini ya. Yang di atas ini kan ada kelas kode sama jumlah pesertanya. Nah itu. Jadi langsung muncul sendiri ketika kita buka itu PowerPoint itu, jadi langsung muncul kelas itu. Iya benar. Iya. Gitu. Oke, ini bisa di-save juga reviewnya gitu kan. Oke. Nah, gitu. Oh, ini sudah ada absensi. Aplikasi ClassPoint bisa diinstal di handphone nggak? Sebenarnya kan karena aplikasi ini kan nempel di PowerPoint, jadi ya harus di laptop gitu. Kan syaratnya itu harus di komputer atau laptop gitu kan. Terus menggunakan Windows 10 atau Windows 11. Kemudian Office yang digunakan itu 2013, 2016, 19, 2021 dan Office 365 gitu. Jadi minimal di 2013 untuk menggunakan aplikasi ClassPoint ini. Nah, nanti sebenarnya ClassPoint ini rencananya saya udah ngobrol dengan Pak Edwan, itu akan ada kelanjutannya gitu. Di mana kelanjutannya ini nanti akan ada sertifikat 32 jam dari ClassPoint gitu bagi Bapak Ibu teman-teman di sini yang berminat gitu kan. Nanti akan ada akan ada launching fitur ClassPoint yang baru. Saya juga belum tahu gimana fiturnya gitu kan ya, karena belum launching. Nah, nanti teman-teman di sini bisa ikutan lagi belajar tapi yang dapat sertifikat 32 jam langsung dari ClassPoint gitu. Nah, itu nanti mungkin MGMP-nya akan kolaborasi lagi ya untuk pelatihannya, tapi bedanya kalau yang ini kan hanya sekilas, kalau misalkan yang nanti akan diagendakan, kalau misalkan jadi, itu minimal 2 hari sih. 2 hari kita belajar full, ada penugasannya, dan ada juga sertifikatnya dari ClassPoint langsung. Gitu. Nanti makanya di sini nanti akan dibagikan dulu panduannya, akan dibagikan dulu penjelasan tentang ClassPoint-nya. Nanti hanya itu sudah lebih mudah gitu. Nah, itu Bapak Ibu jangan lupa presensi kehadiran webinar diisi. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 20 menitan ke depan. Barangkali ada yang masih harus ditanyakan atau mau mengundang Pak Rudi untuk IHT dan sebagainya, mangga. Atau mangga barangkali ada yang mau masih penasaran ya dengan ClassPoint. Atau masih ada yang gagal tadi pas ngisi jawaban di ClassPoint handphone. Ada? Maaf Pak, tadi saya tertinggal Pak yang untuk memasukkan ClassPoint ke PowerPoint itu di download dulu ya apa gimana tadi di awal-awal ketinggalan?
Di awal-awal ya, oke. Ya, PowerPoint ini udah dibuka nih, udah dicoba dibuka. Oke, bentar ya. Oke, kita balik lagi. Jelas. Nah, untuk apa namanya? Untuk tadi yang gimana sih cara nginstalnya gitu kan? Nah, ini tinggal buka aja sih di browsernya classpoint.io. Nah, classpoint.io ini adalah untuk mendownload aplikasi untuk laptop ataupun komputer. Nah, sementara yang tadi untuk kita bermain ya, untuk menjalankan apa namanya Classpoint ya, itu yang classpoint.app itu aja bedanya. Gitu. Untuk download aplikasi di sini bedanya .io aja sih. Classpoint.io. Nanti tinggal masuk, tinggal free download. Nah, ketika free download, nanti di sini tinggal mengisi dulu, mengisi nama lengkap, email aktif, nama sekolahnya, terus download. Nah, setelah download, kan dapat tuh file mentahnya exe gitu kan, .exe, classpoint.exe. Tinggal di double klik, install seperti aplikasi biasa, install biasa, next, gitu kan. Next sampai selesai. Nah, nanti ketika selesai, itu tinggal open PowerPoint gitu. Jadi bukan open ClassPoint, jadi open PowerPoint. Jadi ketika sudah berhasil terinstall, itu akan terbukanya di PowerPoint langsung. Nah, begini. Nah, nantinya menu ClassPoint ini ada di menu atas. Menu paling atas, menu di atas nih ya. Di samping view. Di samping view itu adalah menu aplikasi ClassPoint gitu. Nah, ini yang nantinya bisa digunakan untuk membuat kuis-kuis kayak tadi, kuis-kuis interaktif gitu kan. Baik itu pilihan ganda, jawaban singkat, upload gambar, terus yang kayak tadi ya tebak-tebakan gitu kan. Itu adanya di sini. Di apa namanya? Di menu ClassPoint ya. Nah, cuman perhatikan kembali syaratnya itu Windows 10, Windows 11. Terus Office yang digunakan minimal 2013 gitu. Itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan pakai Windows 7 bisa nggak? Masih belum bisa. Gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan, mulai kelas poin untuk melihat kode kelasnya di mana? Nah, kelas poin itu melihat kodenya gampang sih. Ketika di slide di apa namanya? Di full slideshow. Ketika di slideshow itu nanti sebelah kanan itu akan muncul sendiri kode poinnya, kode kelasnya gitu. Kode kelas dari kelas poinnya. Ada yang mau coba install? Tapi sambil di share screen. Pak Edwan mau nyoba? Nyoba menginstal aplikasi apa namanya? Aplikasi ClassPoint. Atau Pak Kusnadi sudah. Pak Kusnadi makanya udah terinstall ya? ClassPoint-nya. Nah, nanti dicoba ya yang ini nih. Masih aktif nggak ini kode Pro ya? Oke, ini tinggal install ini. Punya Bu siapa ini? Checklist dulu kotaknya biasanya. Kotak-kotak kecil yang I accept ini nih I accept di I. Nah, klik oke install.
Nah, apa ini tulisannya? Please close PowerPoint before continue. Ya, di close dulu. Ibu PowerPoint-nya kebuka kayaknya. Aplikasi PowerPoint-nya di close dulu. Oke. Sudah di close. Nah, kalau sudah di close PowerPoint-nya pasti prepare. Oke. Nah, ini kita nunggu ClassPoint ini terinstall di PowerPoint-nya gitu. Nah, dan pastikan ketika menginstal ClassPoint, aplikasi PowerPoint itu dalam kondisi tidak dibuka gitu. Kalau terbuka tadi ada tulisannya please close PowerPoint. Nah, ini menunggu nih. Nah, menunggu ini loadingnya disesuaikan. Nah, kalau di handphone nggak bisa ya, karena ini persyaratannya buat apa namanya? Hanya untuk komputer. Nah, di sini ada pemberitahuan kan. The minimum record of performance is run Windows 10 and Office 2013. Please update your Windows and Office. Nah, ini kayaknya Ibu masih 2003 Windows 7 ya? Windows apa? Coba lihat tampilan ini, tampilan laptopnya. Nah, di sini ada tanda silang, berarti kan di sini ada minimal untuk menginstal ClassPoint itu agar berjalan itu di Windows 10 dan juga Office 2013. Please update, maksudnya update Windows-nya atau Office-nya gitu kan. Nah, berarti ketika muncul ini, berarti ada kemungkinan Windows-nya yang masih belum Windows 10 atau Office-nya yang masih di bawah 2013 gitu. Nah, solusinya kalau misalkan Office-nya maka harus install yang 2013-nya. Nah, yang jadi masalah kalau Windows-nya gitu. Kalau misalkan masih pakai Windows 7 gitu kan mau nggak mau harus di-upgrade ke Windows 10. Makanya apa namanya? Syarat utamanya harus dipenuhi dulu gitu. Dilihat dulu syaratnya apakah pakainya Windows 10 gitu kan atau Windows 11. Office-nya apakah 2013 atau yang lebih tinggi dari 2013 gitu. Nah, ya kalau pakai Windows 7 masih belum bisa karena minimal harus di Windows 10. Mungkin agak ini juga ya. Kenapa harus pakai Windows 10 ya? Jadi gini, di Windows 7 itu ibaratnya sudah tidak ada update sistem lagi ya. Tidak ada update keamanan gitu kan, tidak ada update bahasanya tingkat security-nya gitu kan di Windows 7. Dia udah stop gitu kan. Jadi kalau misalkan ada virus baru, kemungkinan kena gitu kan. Karena tidak ada update dari Windows-nya gitu kan. Kecuali kita sudah pakai Windows 10, apalagi Windows 11 yang sudah terupdate. Nah, itu masih ada update dari pihak Windows-nya gitu kan. Pihak Microsoft masih ada melakukan update jadi lebih aman. Tuh, makanya disarankan udah pakainya Windows 10 atau Windows 11. Nah, Windows 10 tetap lihat dulu speknya gitu kan. Minimal RAM laptop kita itu di 4 gitu kan. Kalau misalkan 2 ya jangan dipaksakan untuk berubah ke Windows 10. Begitu. Solusinya ya bisa upgrade. Maksudnya dilihat dulu sih, kira-kira kalau ganti Windows 10 laptopnya kuat enggak gitu kan. Kalau misalkan nggak kuat ya udah tetap di Windows 7 aja. Gitu. Untuk kelas poinnya mungkin bisa bikin pakai mungkin komputer sekolah dulu bikinnya gitu kan, karena kan nanti untuk praktek ngeplay-nya kan bisa dari handphone gitu. Tahu lagi mau coba install apa tadi ClassPoint. Nah, nanti di situ saya udah kirim ya di kolom chat ada kode. Dicoba aja barangkali masih bisa. Itu kode Pro. Jadi nanti teman-teman di sini kalau masukin kode ini, mana kodenya? Duh. Masukin kode tuh bisa dapat Pro 1 bulan sih. Kalau berlangganan tuh sekitar $2 kalau nggak salah di ClassPoint tuh. Gitu. Tapi kalau teman-teman nanti jadi trainer, jadi apa,
akan terus dapat update dari kode ini. Enggak, saya kembalikan ke Pak Edwan dulu. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Rudi Permana, yang telah berbagi, yang telah memperkaya media pembelajaran khususnya untuk pelajaran PKN. Oh, masih ada pertanyaan Pak Rudi ini di chat ya? Ya, untuk yang akun pro-nya saja sih. Itu mungkin sama kayak yang apa namanya Quizzes ya, mungkin para teman-teman nyoba Quizzes. Itu kan ada yang free, ada yang pro-nya juga gitu kan. Sama ini juga kelas poin ada yang free, ada yang pro-nya juga gitu. Perbedaannya paling di fiturnya aja sih. Nanti teman-teman cobain aja kalau yang udah daftar gitu kan. Jangan langsung masukin kodenya dulu. Kode yang akun pro-nya, coba dulu yang free gitu kan. Yang free kira-kira apa namanya fiturnya apa aja gitu kan, bisa dicoba. Biasanya nggak semua fiturnya jalan sih gitu. Kalau misalkan yang pro itu dari ujung kanan sampai ujung kiri itu kebuka semua untuk fiturnya gitu kan, bisa pakai whiteboard, bisa pakai apa gitu. Itu aja sih, tinggal nanti dicoba-coba aja gitu kan. Makanya dicoba dulu yang tadi akun yang pro 1 bulannya. Atau nanti saya coba nih pakai akun free ya. Kita coba pakai akun free. Saya nyoba dulu ya. Biar bisa kelihatan perbedaannya. Bentar, saya nyoba daftar akun free dulu. Sambil menunggu barangkali ada yang ada pertanyaan Pak Rudi. Kode pro itu apa katanya? Oh iya, kode pro itu apa? Ini sambil saya ini aja deh, share screen. Kode pro itu untuk mendapatkan akun pro sih, akun pro selama 1 bulan. Ini saya lagi coba daftar dulu ya, bentar ya. Oh, tetap ada ininya. Ini saya lagi coba daftar akun yang free ya, bukan akun yang berbayar. Nanti kita lihat berbayar itu berapa. Tapi kalau Bapak Ibu jadi trainer sih dapat ini juga sih. Dapat akun pro juga. Bentar, verifikasi dulu. Oke. Kita share screen lagi. Kita lihat ya perbedaannya apa. Secara tampilan sama. Nah, ini akunnya akun basic ya. Akun basic. Jadi akun basic ini akun free. Ya, ini bisa dilihat. Ini saya baru daftar tadi ya. Baru daftar pakai email baru. Gitu kan. Pakai email yang baru, kita daftar. Ini saya daftar lagi tadi barusan. Nah, ini basic. Kalau misalkan tadi akun pro itu, akun pro ketika kita upgrade, nah enter product key, masukkan kode yang tadi yang saya kirim ke chat ya, kirim ke chat.
Itu dicoba aja masih bisa apa enggak gitu kan. Saya juga lupa masa aktif kodenya sampai kapan. Karena saya belum update kode yang baru juga. Kayaknya sih masih bisa yang gitu. Nah, kita coba di sini fiturnya. Nah, ini fitur bisa walaupun ini free kok. Ini fitur akun free masih tetap bisa. Oke. Nah, mungkin ya. Bedanya sorry. Bedanya kayak jumlah slide yang di jumlah soalnya. Nah, ini kita misalkan pakai quiz juga masih bisa tuh. Short answer masih bisa. Oke, ini satu. Misalkan kita tambah ke slide berikutnya. Sempat terhempas. Nah gitu, jadi pakai akun free juga nggak masalah gitu kan. Gitu, nanti kita akan bedain ya fitur-fiturnya antara yang free dengan yang pro. Ingatkan kepada yang belum presensi, enggak diisi presensinya ya. Koneksinya nggak stabil. Lagi sini juga sama hujannya di daerah Cirebon, jadi mohon maaf kalau misalkan koneksinya agak tersendat. Link presensi yang mana, Pak? Mana presensi? Link presensi yang mana ya? Oh sama semua kayaknya ya. Kayak mana ya? Atas ya kan. Nah, mungkin video dimatiin dulu, soalnya lagi nggak stabil nih koneksinya. Kalau download di HP bisa nggak? Nggak bisa. Soalnya kan aplikasinya hanya buat laptop ataupun komputer ya. ClassPoint ini. Oke, sampai ke close.
Ini suara bocor. Nggak masuk suaranya, Pak. Nggak masuk suaranya. Mohon maaf, agak sedikit ada trouble ya. Cek. Iya nih. Baru terhubung lagi. Pak Iwan terhubung. Hujannya lumayan. Mati kalau Pak Iwan yang nggak ini sih. Cek. Macet. Biasanya macet. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis karena di sini juga sama di daerah Cirebon lagi turun hujan. Servernya dari sini ya, kontrol ini. Info untuk sertifikat nanti ada Pak? Selesai ada suara saya. Untuk info sertifikat berdasarkan tadi dari pesan Pak Ketua akan menyusul ya. Yang penting emailnya yang benar, isikan biodatanya yang benar. Insya Allah nanti sertifikat akan dikirim lewat email masing-masing. Mohon bersabar. Sinyal masih belum stabil, lagi dicoba terus. Barangkali ada info dari Pak Irfan atau dari Pak Asep. Ada. Materi yang belum disampaikan ya apa aja ya Pak? Kalau di jadwal kan itu sampai jam 3 ya? Ya, kalau itu jam 3 selesai di rundown ya. Ya.
tes. Ya, alhamdulillah kembali lagi mengudara ya, kembali lagi bisa bergabung. Untuk yang kelanjutan mungkin nanti ya, kalau misalkan di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan ada kesempatan lagi. Sekali lagi untuk karena kita waktu sudah menunjukkan jam pukul 15.04 melebihi dari waktu. Saya ucapkan terima kasih atas bergabungnya teman-teman MGMP dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang tadi kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kasihkan kepada host ya, yaitu dalam hal ini Pak Asep atau Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Pak Ketua.